Halo sahabat karet semua, kembali bersama saya dalam channel Dunia Sahabat Karet. Kita akan berbicara tentang 4 syarat pendukung kesuksesan para petani. Memang para petani adalah suatu berkah karena setidaknya dia tidak bergantung kepada orang lain, tapi bergantung kepada upaya sendiri, yaitu lahan yang ada, yaitu pohon karet. Untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas dari getah karet, maka pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang bagaimana seorang petani itu bisa sukses untuk meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas getah karetnya. Yang pertama adalah cara pandang. Jadi seorang petani harus mempunyai cara pandang ke depan. Apakah dia orang termasuk optimis atau pesimis? Kalau optimis berarti dia punya pandangan ke depannya bahwa dia bisa sukses, bisa maju dan berkembang. Jika pandangan pesimis berarti kehidupannya akan selalu begitu, yaitu pagi ke lahan beres, kemudian pulang istirahat, besok pagi demikian. Jadi tidak ada perkembangan. Jadi yang cara pandang ini disebut juga dengan paradigma. Dalam bahasa Inggris disebut dengan paradigm. Paradigma atau paradigm ini adalah cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya dia berada yang bisa mempengaruhi cara dia berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Jadi siapapun yang sukses pasti didahului dengan cara pandang yang benar. Cara pandang yang salah tidak akan menyebabkan seseorang menjadi berhasil. Ini harus kita perhatikan. Yang kedua adalah pengetahuan. Seorang petani harus dibekali dengan pengetahuan. Pengetahuan itu didapat dari hasil belajar atau mencari informasi dari media cetak, media elektronik, atau mungkin juga dari aplikasi, ya, dari jaringan, dari internet seperti Tokom, dari Saikom mengenai harga karet dunia. Kalau seorang petani tidak mengerti tentang ini, bagaimana dia ingin menjual karetnya? Harganya berapa pun tidak tahu. Jadi nanti dibohongi orang, dia pun tidak tahu. Akhirnya dia akan mengalami kerugian. Ini tidak boleh petani abaikan dan teruslah belajar, karena belajar itu tidak akan habisnya. Karena belajar itu tidak pernah akan habis. Kita akan belajar terus. Dunia ini berkembang terus, dan juga kita juga harus tahu bahwa ada juga penemuan-penemuan baru yang kita harus pelajari untuk meningkatkan produktivitas atau kualitas maupun kuantitas dari karet yang kita hasilkan. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas atau biasa disebut dengan kreatif. Seorang petani harus kreatif. Contoh kreatif misalnya begini. Misalnya seorang petani mempunyai 5 hektar pohon karet, ya, 5 hektar tanaman karet. Terus dia hidup dari 5 hektar karet tersebut. Tiap hari dia deres, dia jual karetnya untuk memenuhi keperluan hidup. Saya menyebut keperluan hidup, tidak menyebut kebutuhan hidup, karena istilah kebutuhan itu di Malaysia itu kata-kata ini sepertinya kurang disukai atau tidak pantas diucapkan. Karena vlog saya juga ditonton sampai ke Malaysia, maka saya menggunakan kata keperluan hidup. Nah, jadi 5 hektar ini petani ini pergunakan untuk keperluan hidupnya, tetapi petani tidak pernah berpikir bahwa karetnya itu suatu saat akan tua dan tidak akan menghasilkan getah lagi. Jadi kreativitasnya gimana? Dia harus sebelum karet ini tua, dia harus membeli lahan lagi. Baik itu lahan yang karet yang sudah jadi, karet muda, ataupun lahan kosong. Artinya dari 5 hektar ini mungkin 50% atau 75%-nya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. 25%-nya ditabung untuk menanam lagi karet yang baru. Sampai 5 hektar ini selesai, dan suatu saat 5 hektar ini sudah memproduksi karet atau menghasilkan, kita beli lagi lahan yang ketiga 5 hektar lagi. Artinya
10 hektar ini untuk mengisi yang 5 hektar ini. Jadi 25% dari 10 hektar. Tadi 25% dari 5 hektar, sekarang 25% dari 10 hektar untuk menanam lahan yang ketiga. Nah, ketika pohon karet yang pertama ini sudah tua, uang untuk keperluan sehari-harinya tidak terputus. Karena apa? Karena masih ada lagi yang 5 hektar kedua dan ketiga. 5 hektar pertama itu kalau sudah tidak menghasilkan karet lagi, kita bisa tebang, kayunya bisa dijual, dan lahannya kita tanam kembali. Nah, setelah menghasilkan, berarti yang kedua lagi kita tanam balik lagi. Sudah selesai, begitu terus-terusnya. Jadi diputar, ada 3 lahan, berarti totalnya 15 hektar. Ya, kita putar terus sehingga pendapatan petani itu tidak terputus. Ini adalah cara berpikir yang kreatif. Kreativitas yang kedua adalah dia belajar atau menemukan sesuatu yang tidak pernah diimplementasikan atau diterapkan oleh orang lain, dan ini kalau diterapkan menghasilkan karet atau dengan kualitas yang bagus. Dia bisa menemukan itu dan dia praktekkan. Nah, setelah kreativitas itu, dia menemukan itu, dia kembangkan, maka dia harus inovatif. Inovatif adalah hasil dari kreativitasnya itu dia kembangkan secara kontinu agar suatu saat karya yang dihasilkan itu bukan hanya kuantitas, tapi mutunya juga harus bagus. Kalau kita terus berinovasi, maka apa yang dihasilkan oleh pohon karet kita juga akan terus naik. Getah yang kita hasilkan akan terus meningkat. Kalau getah yang kita hasilkan meningkat, maka pendapatan petani pun akan semakin meningkat. Contoh dari kreativitas dan inovatif adalah seperti saya adalah kepala pabrik dari PT Karyasiati Kuala Kapuas. Kalau gaji untuk saya, keperluan sehari-hari untuk selama sebulan itu cukup. Untuk keluarga saya itu cukup. Tetapi apakah saya hanya santai saja? Di waktu luang, saya ada kesibukan lain. Saya mengembangkan satu kreativitas dan inovatif, yaitu mengembangkan atau budidaya ikan koi. Bapak Ibu dan sahabat karya pasti tahu apa ikan koi tersebut. Ikan koi adalah sejenis ikan hias dan harganya juga sangat mahal. Saya memelihara dan kebetulan saya sangat senang dalam dunia ikan. Saya kembangkan, awalnya tanpa sengaja saya pelihara ikan koi tersebut, tapi lama-kelamaan setelah lewat dari 2 tahun, ikannya sudah sangat besar dan yang indukan pun sudah mulai ada telur. Dan saya coba pijakan dan saya budidayakan, ternyata berhasil. Untuk pertama saya gagal, betul gagal total. Anaknya banyak sekali, tapi gagal total. Apakah saya berhenti sampai di sana? Tidak. Saya kembali yang kedua kali sudah mulai dapat hasilnya, tapi tak begitu banyak. Saya mulai lagi yang ketiga kalinya, mulai banyak. Awalnya saya hanya dapat sekitar 30%, tapi sudah berkembang menjadi 60%. Apakah itu sudah cukup? Belum. Karena pengembangan ikan koi ini setidak-tidaknya saya harus mencapai 90% dari anak-anaknya. Karena banyak sekali telur yang belum menetas. Itu menjadi catatan saya untuk inovasi lagi, bagaimana supaya telur dari ikan koi itu bisa menetas 90%. Itu baru mencapai target. Itulah yang disebut dengan inovatif. Kita terus mengembangkan sampai kita mencapai batas maksimal. Begitu juga dengan petani karet. Harus mengembangkan terus secara kontinu sampai mencapai batas maksimal. Kalau itu sudah dilakukan, saya merasa yakin dan percaya bahwa petani karet hidupnya pasti sejahtera. Jadi 4 hal ini harus dimiliki oleh para petani karet agar getah karet yang dihasilkan itu mempunyai mutu yang tinggi dalam pasaran lokal. Jadi bukan pasaran dunia, dalam pasaran lokal, karena bokar ini dijual di lokal, tidak mungkin langsung diekspor. Kalau kita terus berpikir maju ke depan, kita akan semakin maju. Yakinlah bahwa para petani kalau mempunyai 4 pendukung ini, dia akan selalu maju dan berkembang. Ini yang saya sampaikan, semoga Bapak Ibu selalu sehat, sukses, bahagia, dan luar biasa.